Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 pelajaran 7 menerima kodo dan kodar dengan saya Muhammad Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bapak ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19 dan kita terhindar daripada virus COVID-19. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang menerima qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Agar peserta didik dapat meyakini adanya qada dan qadar. 2. Agar peserta didik dapat menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 3. Agar peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Masih ingatkah kalian rukun iman? Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman ke-6. Amati gambar berikut. Ada 2 buah gambar. Yang pertama, telah lahir bayi ke dunia. Kedua, matahari terbit dari ufuk timur. Ini merupakan qada. Gambar berikutnya, seorang peserta didik mengikuti perlombaan hafalan Quran dan sekelompok tim pesepak bola sekolah menjuarai turnamen pertandingan sepak bola. Ini merupakan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau diundurkan. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22 artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan berikut contoh-contoh qada. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kedua, kematian pasti akan datang dan tidak seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perhatikan gambar panah kehidupan ini. Terdapat masa ajali. Masa ajali ini adalah masa di mana belum terdapat ciptaan Allah dan belum ada kehidupan kecuali hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menentukan dan merencanakan semuanya itu yang dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ini adalah qada. Dalam perjalanan waktu maka ada yang berikhtiar dan berdoa, lalu terjadilah sesuatu hasil yang disebut dengan qadar. Contohnya, Allah telah menetapkan memberikan modal kecerdasan atau akal kepada manusia. Ini qadanya. Dalam perjalanan waktu, manusia berikhtiar, berusaha, belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka manusia tersebut akan menjadi pintar dan sukses. Antara qada dan qadar ini memiliki hubungan yang erat, di mana qada merupakan rencana Allah sejak zaman azali dan qadar adalah pelaksanaan dari ketentuan atau hukum Allah. Tetapi tidak semua qadar atau takdir dapat dirubah. Takdir ini terbagi pada 2 bagian. Yang pertama ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq
adalah takdir Allah yang dapat dirubah dengan usaha manusia. Misalnya, ingin kaya maka bekerja, ingin pandai maka harus belajar. Takdir yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir Allah yang tidak dapat dirubah. Misalnya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kedua, terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, yaitu datangnya kematian. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui makna qada dan qadar, marilah kita ketahui hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmahnya? Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadar meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Yang ketiga, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.